Sekolahku adalah rumahku. Disambut demonstrasi, dijalani dengan cinta demi menghamba pada murid. Saya Dr. Mansur MPD, menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, kami sementara melaksanakan secara terbatas pembelajaran berdiferensiasi. Untuk sampai di tahap ini, berliku jalan yang kami lalui, saya bersama segenap warga sekolah. Setelah dinyatakan lulus dalam seleksi kepala sekolah penggerak, saya dimutasi dan diberi amanah oleh pemerintah kabupaten untuk memimpin sekolah ini terhitung tanggal 23 Juli 2022. Sekolah ini sekolah terbesar dengan jumlah siswa 1023 orang dan guru sebanyak 102 orang. Sehari sebelum saya memulai tugas resmi, sekolah ini membuat kehebohan berupa aksi demonstrasi dari murid. Beritanya viral dan menjadi perbincangan hangat dalam dunia pendidikan di daerah kami. Demonstrasi ini tidak menyurutkan langkah saya. Sebaliknya, menjadi penyemangat untuk membangun sekolah menjadi lebih baik. Sebagai langkah awal, saya melakukan 2 kegiatan strategis, yakni pertama, sosialisasi visi kepemimpinan pada seluruh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dan kedua, melaksanakan studi tiru di SMP Negeri 7 Makassar dalam rangka belajar praktik baik untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami. Kegiatan sosialisasi saya laksanakan pada 2 minggu pertama kepemimpinan saya. Tujuannya untuk memperkenalkan visi sekolahku adalah rumahku. Sekolah layaknya rumah bagi murid yang di dalamnya ada rasa aman, bebas dari ketakutan, serta nyaman untuk belajar. Sebagai langkah mewujudkan visi sekolahku adalah rumahku, saya mengeluarkan 3 kebijakan pendukung, yakni pertama, mengubah nama kelas sesuai dengan nama wali kelasnya. Kemarin kelas Merikuri contohnya jadinya kelas 7 asli saya. Kebetulan saya juga ngajar di kelas 7 Merikuri. Si gurunya di situ. Jadi tidak ada nilai kelas 7 Merikuri. Kenapa diganti nama wali kelasnya? Supaya wali kelas itu merasa terikat sama anaknya. Dengan tujuan untuk menghilangkan adanya kelas terbaik dan kelas terburuk, serta meniadakan diskriminasi di sekolah. Kedua, kelas permanen, yakni ruang kelas yang tidak berpindah selama 3 tahun dengan tujuan agar ruang kelas terjaga keindahannya sepanjang waktu. Ketiga, membuat dan mengaktifkan komunikasi efektif dengan paguyuban orang tua murid di setiap kelas melalui WhatsApp group. Berkat kerja keras kami, segenap warga sekolah dan orang tua murid, visi sekolahku adalah rumahku mulai memperlihatkan hasil. Para orang tua berlomba memberikan kontribusi pemenuhan sarana prasarana belajar di kelas anaknya. Setelah 2 bulan pertama, kepercayaan warga sekolah dan masyarakat semakin meningkat, dibarengi dengan kesiapan guru bergerak dari paradigma lama menuju paradigma baru pembelajaran. Saatnya kami bergerak, bersiap untuk mewarnai kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di tengah persiapan tersebut, muncul masalah lebih besar, yakni banjir menggenangi ruang-ruang kelas. Banjir dan genangan ini adalah peristiwa alam yang terjadi setiap tahun, tanpa ada upaya dan solusi untuk mengatasinya. Bersama beberapa guru, kami mempelajari kondisi geografis sekolah, serta berusaha mencari penyebab dan menemukan solusi. Bersama teman-teman guru dan dibantu oleh murid, bekerja bersama membuat drainase dari pekarangan dalam sekolah ke drainase induk, serta melakukan pembersihan sampah dari drainase induk yang ada di luar sekolah. Berkat usaha dan kerja keras yang kami lakukan, akhirnya hingga saat ini sekolah kami bebas dari banjir dan genangan air, meskipun terjadi hujan lebat beberapa jam lamanya. Sebuah hal yang dahulu mustahil akhirnya dapat kami lakukan berkat kerjasama seluruh warga sekolah. Kami sadar bahwa seberat dan sesulit apapun suatu masalah, jika dipikirkan oleh banyak kepala, dilaksanakan oleh banyak tangan, maka semua akan terasa mudah dan ringan. Kami juga mendapat respon positif dari orang tua murid serta dari masyarakat. Sekolah sudah baik, kuliah situasi. Sama juga di dalam, Pak, sudah bagus saya lihat.
upaya yang kami lakukan dalam penanggulangan banjir dan genangan ternyata berefek pada masyarakat sekitar. Masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah juga tidak lagi mengalami banjir dan genangan yang terjadi setiap hujan seperti waktu-waktu sebelumnya. Memasuki bulan Oktober, kami siap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting karena merupakan roh dari visi sekolahku adalah rumahku. Berhubung sekolah kami dalam tahap persiapan menjadi sekolah penggerak, kami menyusun strategi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan skala uji coba terbatas. Setelah selesai tahap uji coba terbatas, seluruh guru yang terlibat akan mengimbaskan keterampilan kepada guru lain di sekolah, hingga seluruh guru memiliki pengalaman melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai bentuk pelaksanaan, kami menempuh langkah berikut. Pertama, Kepala sekolah memilih 3 orang guru model yang mengajar di kelas 7 pada mata pelajaran berbeda. Kedua, kepala sekolah dan guru model berdiskusi dengan tujuan memperkuat informasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi, termasuk di dalamnya identifikasi gaya belajar murid, beda perangkat pembelajaran, modul ajar, serta informasi penting lain yang relevan. 3. Kepala sekolah bersama guru model merumuskan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 4. Salah seorang guru model melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. 2 orang guru lainnya mengamati dan mencatat kelemahan dan kelebihan pembelajaran yang dilakukan. 5. Kepala sekolah dan guru model melakukan diskusi kembali untuk memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan serta membuat rencana pembelajaran tahap 2. 6. Guru model yang kedua melakukan pembelajaran berdiferensiasi tahap 2 di kelas lain. Guru model lainnya melakukan pengamatan dan mencatat kelemahan dan kelebihan. Ketujuh, kepala sekolah dan guru model melakukan diskusi kembali membahas upaya perbaikan pembelajaran tahap 2 yang telah dilakukan serta menyusun rencana pembelajaran tahap ketiga. 8. Demikian seterusnya hingga diperoleh model pembelajaran berdiferensiasi yang dianggap ideal yang akan diterapkan dalam skala besar nantinya. Hingga saat karya ini saya buat, kami sementara berproses melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi skala terbatas yang selanjutnya akan kami implementasikan pada skala besar saat sekolah kami melaksanakan kurikulum merdeka pada tahun 2023. Demikian karya-karya yang telah saya lakukan bersama guru, murid, dan orang tua. Semua kami lakukan dalam upaya menjadikan sekolah sebagai rumah bagi murid. Semua demi upaya kami menghamba pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan solusi terbaik bagi pendidik kepada peserta didik, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini mengakomodir atau memfasilitasi keberagaman siswa dari segi minat belajar, gaya belajar, dan profil belajar. Kepemimpinan Bapak Dokter sendiri, saya sebagai siswi merasakan begitu amat banyak perubahan positif, mulai dari prasarana dan juga sarana yang diperbanyak dan juga diperbaiki lagi, sehingga warga-warga sekolah merasakan begitu banyak hal-hal positif selama kepemimpinan Bapak Dokter itu sendiri. Kemudian untuk model pembelajaran berdiferensiasi ini sendiri, saya rasa ini sangat baik untuk diterapkan lagi ke depannya, karena kita sebagai siswi juga merasa sangat nyaman dan juga senang selama pembelajaran itu berlangsung.